Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan kami, channel The Dewa. Di video kali ini kami akan berbagi cerita pengalaman kami menanam stroberi di dataran rendah di tempat kami di Cirebon yang lumayan cukup sangat panas. Dua buat aku semua. Ayo sok, Yafi mau petik nggak? Enggak sebentar. Ini nih sayang, lihat nih petik stroberi. Terus Yafi aja Yafi aja Val. Tuh ambil, sok adek. Iya, bisa nggak? Bantu Val, bantu dipegang itunya. Ambil stroberinya aja. Nih. Oh, ya. Satu lagi. Yang mana? Iya itu. Ya satu lagi tuh boleh. Kasih lihat ada berapa. Sini. Tuh, ada 3 stroberi. Untuk menanam stroberi di dataran rendah, kita perlu memilih varietas stroberi yang memang cocok untuk iklim tropis di dataran rendah. Dan yang saya tanam ini adalah stroberi mencir kalau nggak salah ya. Terus kita juga bisa memperbanyak loh. Ini stroberi ini saya udah mempraktekkannya sendiri. Jadi cara memperbanyak stroberi ini adalah dengan stek stolon atau sulur-sulurnya itu. Apa sih istilahnya tuh? Lupa. Stolon kan ya? Cara memperbanyak stolon atau sulurnya itu adalah dengan meletakkan si stolon atau sulurnya ini ke pot lain yang ada yang sudah disiapkan media tanamnya. Jadi kita simpan aja tuh si stolon atau sulurnya itu di atas media tanam yang sudah kita siapkan tersebut. Lalu nanti kalau sudah cukup kuat akarnya, nanti kan tumbuh akar tuh, nanti kalau udah cukup banyak dan sudah kuat, nanti kita tinggal potong si stolon atau sulurnya tersebut. Nanti tinggal kalau misalnya memang pot yang tadi kita gunakan untuk menyimpan atau menanam si stolon atau sulurnya itu sudah cukup besar, ya nggak usah pindah tanam. Tapi kalau saya kan pakainya pot-pot kecil, nanti akan dipindah tanamkan gitu. Nah, kalau ini adalah basil red rubin, kebanggaan saya, kebanggaan kami, karena sebenarnya menanam basil juga agak susah-susah gampang di sini. Basil memang bisa menghalau hama seperti tikus ya, karena kan memang baunya itu nggak disukai tikus ya kalau nggak salah. Tapi basil juga sangat disukai oleh makhluk lain atau serangga lain atau hama lain, yaitu si siput atau bekicot. Jadi ketika basil ini masih kecil-kecil itu gampang banget dimakanin sama siput. Alhamdulillah bisa bertahan. Jadi ketika sudah mulai tumbuh besar, biar makin rimbun juga, saya mencoba memperbanyak si basil ini dengan cara stek. Dan caranya ini kurang lebih seperti ini. Cara steknya mudah seperti stek tanaman-tanaman lainnya. Jadi kita cari batang yang udah cukup kuat ya, nggak terlalu muda-muda banget gitu. Lalu kita tinggal gunting aja, kita potong si batangnya itu. Lalu kita siapkan media tanam untuk menanam stek batang tadi. Dan kita basahi, lalu ditancapkan aja itu si stek batangnya itu. Memotong ujung si basil ini juga bisa membuat basil red rubin bisa cepat rimbun ya. Karena kalau misalnya dibiarkan sampai tumbuh bunga, itu nanti dia akan melambat proses pertumbuhannya. Basil red rubin yang baru di stek ini kita simpan dulu di tempat yang agak yang teduh, karena di sini kan panas banget. Jadi kalau misalnya tidak disimpan di tempat teduh tuh biasanya sampai kekeringan dan khawatir nggak bisa tumbuh. Nah, ini adalah hasil stek yang sudah cukup kuat dan sudah beradaptasi dengan dengan lingkungan, dengan sinar mataharinya, dan siap pindah tanam. Oke Sobat Dewa, mungkin itu saja untuk video kali ini. Selamat berkebun. Insya Allah kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.